pas apa namanya malam Lailatul Qadar kan bisa jadi jatuh pada 30 hari selama Ramadan itu Ustaz ya. Dan lebih apa namanya diutamakan kemungkinan besar di 10 hari terakhir. Nah misalkan 10 hari terakhir itu kita harus shift malam, bagaimana cara agar kita bisa memperbesar kemungkinan dapat keutamaan Lailatul Qadar itu? Ya baik. Kalau misalnya di malam terakhir 10 Ramadan itu ya, kita dapat shift bagaimana supaya dapat keutamaan. Kita tahu bahwa kerja kita itu ibadah. Kerja kita itu kita yakin ibadah. Kemarin sudah kita bahas juga, itu ibadah. Itu tasbih. Tasbih. Kalau si Edwin nah. Jadi Mas Edwin ini tasbihnya ya las itu. Itu tasbih ya. Ya, kalau Kang Nurdin mungkin mesinnya. Ya. Jadi selama di pabrik itu, tetap kita kembali ke niat awal bahwa kita bekerja di sini ini kan untuk ibadah ya. Untuk ibadah, untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga. Itu kewajiban kita. Jadi kita kerja itu wajib. Kewajiban kita. Tanggung jawab kita punya anak, punya istri. Selama itu masih menjadi kesadaran, dimanapun kita berada, itu ibadah. Ibadah. Jadi ke pabrik ibadah dan bis ibadah. Maka tadi itu harus kembali ke niat. Makanya kata ulama-ulama ahli sufi, tasawuf ya, orang sufi, manusia itu tergantung hatinya. Hati itu tergantung isinya. Mau diisi apa hati kita ini? Itu nilainya di situ. Manusia itu nilainya ada di dalam hatinya. Maka mari hati ini diisi dengan komitmen yang baik. Komitmen yang baik. Jadi selama bertahun-tahun di sini itu adalah diganjar, diberi pahala karena itu kewajiban, tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Kemarin kan sudah dibahas ya juga. Harta itu dipuji oleh Allah. Dengan catatan harta itu menjadi alat ya, menjadi media untuk kebaikan. Kemarin kan kita sudah bahas itu. Jadi Allah memuji sedekah, memuji naik haji, diberi pahala itu kan? Ya. Itu artinya apa? Allah juga memuji sebab awalnya itu kan haji dan sedekah itu kan nggak bisa mandiri itu. Bagaimana mungkin bisa sedekah? Bagaimana mungkin bisa naik haji kalau tidak punya harta, bekal? Jadi masa itu tetap masih bisa mendapatkan keutamaan ya. Jadi ketika di pabrik itu bekerja dan ketika itulah misalnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita sudah dianggap bekerja 1000 bulan bahkan lebih baik. Oh, nyalain Maka eman-eman. Mumpung itu bonus dari Allah luar biasa itu. Jadi kita di dalam 1 tahun itu diberi bulan Ramadan yang utamanya luar biasa. Di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, tapi kita nggak tahu yang mana itu. Itulah khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruh. Pada malam hari itu malaikat turun. Warruh. Roh ini artinya malaikat Jibril. Ya. Bukan roh bukan. Tapi yang dimaksud roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat turun juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril memang spesial disebutkan secara khusus. Karena beliau itu termasuk malaikat malaikat utama lah. Malaikat utama yang bertugas khusus menyampaikan wahyu. Baik. Ya silakan. Ya silakan. Bagaimana ciri-cirinya orang yang mendapatkan malam
kisi-kisi. Ya makanya bocor halus. Apanya orangnya ya. Iya. Iya. Mungkin dari Ustaz dari pembimbing nama-nama Iya iya. Setelah dari sepanjang masa Adem. Iya baik. Orang yang menututi dan menemukan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya di malam itu dan di hari itu dia beda, ada ketenangan tersendiri. Ada ketenangan tersendiri. Ada bahagia lah gitu kan. Bahagia. Kok tiba-tiba bahagia itu. Atau itu satu. Atau ketika itu senang beribadah kok. Termotivasi, terdorong untuk beribadah lebih dari hari yang lain. Kemudian tidak ada percekcokan, tidak ada percekcokan antara dirinya dengan orang lain, dengan dirinya dan keluarga. Pokoknya malam itu malam yang bahagia lah, gitu, spesial ya, istimewa, malam istimewa. Karena memang waktu itu malaikat rahmat turun semuanya dan malaikat Jibril mendampingi, memberikan keutamaan. Ya kita nggak bisa lihat karena lain alam ya. Kita kan makhluk kasar ini. Bisa dilihat kasar. Malaikat itu makhluk yang halus karena terbuat dari cahaya. Tapi kelebihan manusia seperti kemarin saya sampaikan. Jadi kita ini di samping ada yang kasar, ada juga yang halus. Kalau yang halus itu dipelihara, maka ini lebih utama dari malaikat. Lebih bagus dari malaikat. Lebih keren dari malaikat. Sebagaimana kita tahu, ketika Nabi Mi'raj ya, ketika nyampe langit ke-7, mau lagi ke Sidratul Muntaha, malaikat itu nggak mampu. Padahal dia sudah cahaya yang pilihan, nggak mampu. Kata malaikat ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya cukup di sini. Kalau saya ke atas, saya terbakar, nggak mampu. Nah, itu yang ada di manusia itu. Hanya tidak semua manusia bisa mengelola itu. Jadi manusia itu sebaik-baik bentuk jisman waruhan, sebaik-baik bentuk jisim. Jadi tidak ada di dalam kitab Ihya itu dikatakan tidak ada 1000 tahun yang lalu sudah Imam Ghazali mengatakan tidak ada bentuk makhluk yang lebih ideal dari manusia. Seandainya misalnya ada sekarang buatan manusia, tangan ini jadi 6 atau 7 biar lebih keren misalnya. Itu bahkan berbalik, nggak keren lagi itu. Jadi ini sudah Allah mendesain bentuk sebaik-baiknya. Begitu juga rohnya gitu. Akan tetapi kalau kemudian ini tidak disyukuri, tidak diperlakukan, tidak dirawat dengan baik, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan membalik pada kondisi paling buruk, lebih buruk dari hewan. Jadi manusia itu kalau baiknya dipelihara terus, maka dia akan lebih baik dari malaikat. Tapi kalau kemudian dia jahat, maka akan lebih jahat dari hewan. Tsummaradadnahu asfala safilin. Posisi yang paling bawah, asfala safilin.
Jadi begitu dia ciri-cirinya itu ada rahmat, ketenangan, kesenangan ya, untuk melakukan ibadah. Ustaz, maaf Ustaz. Iya sih. Si bab sholat Ustaz. Kalau kita lagi sholat, terus kebetulan ada orang yang nyerobot ngelewatan depan kita nggak sempat ngehadang gitu Ustaz. Itu hukumnya boleh kita lanjutin sholat atau kita batalin ulang dari awal Ustaz? Boleh, tidak masalah itu. Jadi yang masalah itu bukan kita. Justru kita bermasalah kalau kita menghalanginya. Kita bisa melakukan gerakan yang bisa membatalkan puasa. Sholat. Membatalkan sholat. Puasa itu. Membatalkan sholat. Ya. Ingat ke besok, Kang Nurdin. Saya ingat ke besok, seolah-olah sudah jalan kan. Kalau makanya begini, ya. Jadi kembali kita ke pelajaran prinsip awal. Hadis Al-Quran itu tidak bisa difahami sepotong satu hadis saja. Karena ada hadisnya itu. Kalau orang lewat di hadapan orang sholat, itu halal darahnya itu. Karena ada begitu itu. Kalau kita terapkan itu, mati semua. iya. Saya kebelah kayaknya. Ada lagi ayat itu. Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu ketemu. Itu kan bahaya. Pokoknya bisa selesai. Bisa selesai itu. Nah, maka orang-orang pemahamannya konservatif itu ya, enggak mau menyandingkan ayat dengan ayat yang lain. Maka lahir orang-orang yang enggak bisa kompromi itu. Pokoknya harus dibom, harus dibunuh. Karena dia hanya baca satu ayat. Padahal Al-Quran itu 30 juz. Itu satu dengan yang lain berkaitan itu. Berkaitan. Makanya kemarin kita sempat bahas kita selaku orang awam mau mengamalkan Al-Quran, mau memahami Al-Quran, ikut pendapat ulama yang sudah paham. Karena untuk memahami Al-Quran itu harus menguasai ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu sababun nuzul, ilmu sababul wurud, ilmu usul fikih, ilmu maqasidus syariah. Banyak komponen-komponen ilmu yang harus dimiliki. Dan ilmu-ilmu itu ada di para ulama-ulama mujtahid itu. Makanya kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran dengan cara buka terjemahan Kemenak. Oh, mati semua orang Quran ini. Selesai. Iya. Uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik itu dimanapun kamu ketemu. Ya makanya kan harus tahu sababun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Apa penyebabnya? Ya kan? Harus tahu. Makanya tadi dikatakan untuk mengetahui makna Al-Quran itu harus tahu sababun nuzul. Ada konteks apa ketika itu? Hadis juga sababul wurud. Kalau Al-Quran itu namanya sababul nuzul, kalau hadis sababul wurud. Maknanya sama-sama sebab turunnya.